Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Hmm, Oke, semoga saudara setelah liburan cukup lama, saudara tetap semangat, kemudian tetap berpikir positif sehingga pada semester genap ini saudara akan mendapatkan nilai lebih baik lagi. Tapi yang paling utama adalah saudara bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi dalam keterbatasan yang ada. Oke, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah produksi benih. Tapi kalau semester ini kita akan berbagi ilmu di dalam produksi benih tanaman jagung. Saya berharap bahwa apa yang saudara lakukan di semester sebelumnya dalam mata kuliah saya tidak hal-hal yang kurang baik tidak terulang kembali pada semester ini. Karena saya berharap bahwa meskipun kita kuliahnya terbatas, tidak bertatap muka, kemudian praktikum kita juga terbatas, saya berharap saudara bisa menerima semaksimal mungkin ilmu pengetahuan yang kami bagikan kepada saudara. Baik, untuk minggu ini saya hanya merefresh saja tentang produksi benih secara umum ya. Kemarin saudara sudah mendapatkan mata kuliah produksi benih tanaman padi dan kacang-kacangan. Nah, sekarang saudara akan mendapatkan produksi benih tanaman jagung. Pada umumnya produksi benih itu sama, meskipun itu tanaman padi, kacang-kacangan, jagung, bahkan hortikultura semuanya sama. Bahkan prinsipnya juga sama dengan kegiatan produksi konsumsi. Cuma kalau yang produksi benih itu ada tahap raw growing, sedangkan produksi konsumsi tidak ada raw growing. Itu yang membedakan. Hanya itu saja pembedanya ya. Baik, sebelum saya masuk kepada kegiatan secara umum, kegiatan produksi benih tanaman jagung, saya refresh kembali tentang produksi benih ya. Nah, dalam mata kuliah ini saya berharap ya, kami berharap tim mata kuliah berharap bahwa nanti setelah mempelajari materi ini saudara bisa memahami peranan benih, kemudian saudara bisa lebih memahami pengertian produksi benih, kemudian saudara juga mengetahui pola perbanyakan benih. Nah, oke, ini yang harus saudara pahami dulu sementara ya, sebelum saudara melakukan kegiatan produksi benihnya, bahwa pertanian itu saat ini adalah alurnya adalah pertanian komersial. Kenapa pertanian komersial? Karena kegiatan pertanian itu mesti menghasilkan produk. Produk ini nanti akan dijual. Nah, alurnya dimulai dari mana? Ya, awal dimulai dari kegiatan pemulihan tanaman. Nah, pemulihan tanaman ini adalah kegiatan menghasilkan satu varietas unggul. Jadi di sini adalah pekerjaan seorang breeder. Seorang breeder sangat-sangat sangat memegang peranan penting untuk dia bisa menghasilkan satu varietas unggul. Kemudian varietas unggul ini bisa produksinya tinggi, kemudian dia tahan hama penyakit. Kemudian kalau yang sekarang ini mungkin adalah varietas-varietas yang dia bisa tumbuh pada iklim yang ekstrim ya. Sekarang ini kan iklimnya sangat ekstrim ya. Mungkin kalau saya nggak tahu ya apakah pada saat saudara SD kemarin, SMP, saudara dikenalkan bahwa di Indonesia itu sebagai negara tropis itu terdiri dari musim kemarau dan musim hujan, di mana musim kemarau itu diawali dari bulan pokoknya 6 bulan kemarau dan 6 bulan musim hujan. Biasanya musim hujan itu berakhir di bulan Februari, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu masuk musim kemarau, kemudian September sampai Februari maksudnya adalah musim hujan. Seperti itu pelajaran IPA yang kita pelajarin dulu ya. Tapi nyatanya tidak sekarang itu. Sekarang iklim bergeser dan tidak stabilnya iklim ini atau iklim yang tidak menentu ini itu sebenarnya juga karena kegiatan manusia sendiri sih, karena pola tingkah kita sendiri gitu loh. Nah, ini tugas dari seorang pemulia bagaimana dia menghasilkan varietas-varietas unggul yang salah satunya adalah
varietas yang bisa menghasilkan produksi tinggi dalam lingkungan yang ekstrim. Nah, setelah si breeder ini menghasilkan varietas yang unggul, maka berikutnya adalah masuk kepada tugasnya seorang penangkar benih. Bagaimana seorang penangkar benih ini memproduksi benih dari varietas-varietas yang dihasilkan oleh breeder tanpa merusak keunggulan yang sudah berhasil ditemukan oleh breeder, seperti itu. Nah, ini penangkar ini berat sekali tugasnya juga gitu, karena dia harus memproduksi benih tapi keunggulannya tidak boleh berubah kan gitu. Nah, kalau sudah produksi benihnya ini nanti bagus, penangkar sudah bisa memperbanyak, maka masuklah kepada kegiatan pertanian secara umum, yaitu pada kegiatan agronominya. Di agronomi inilah ini proses untuk memproduksi konsumsi. Nah, kalau dulu pertanian lebih banyak dikenal adalah hasilnya itu langsung langsung dijual kan begitu saja, sehingga nilai ekonomisnya sangat rendah. Tapi dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya pengetahuan, maka saat ini produk-produk pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tapi sudah mulai diolah, kemudian dibuat produk-produk yang bisa tahan lama, karena memang ciri khas produk pertanian itu adalah dia tidak tahan lama. Sehingga ini juga menjadikan harga produk pertanian itu menjadi rendah gitu loh. Maka muncullah satu industri di bidang pertanian yang biasa disebut dengan agroindustri. Muncul bagaimana pengusaha-pengusaha membuat produk pertanian itu bisa awet, bisa dikirim ke luar daerah, bahkan ke luar negaranya seperti itu, tapi produknya tidak rusak. Kita ambil contoh misalnya apel ya. Apel yang ada di Amerika itu bisa masuk ke Indonesia. Padahal itu kan sebenarnya buah segar. Kenapa kok bisa masuk ke Indonesia padahal perjalanan Amerika ke Indonesia juga cukup lama. Nah, biasanya produk segar seperti itu kalau terlalu lama nanti akan tidak lagi bagus, tidak lagi ini, dia akan, kalau saya mungkin bisa layu, kalau buah itu bisa kalau bisa Jawanya itu mengkerut itu loh ya kulitnya, keriput ya seperti itu. Nah, kalau bisa gitu, nah mereka mempunyai satu cara, yaitu misalnya diberi lapisan lilin sehingga nanti penguapan tidak terjadi dengan cepat seperti itu. Kemudian pada saat pengiriman dia pakai styrofoam yang bagaimana dan sebagainya. Sehingga produk pertanian yang ada di Amerika bisa masuk ke Indonesia, ataupun produk Indonesia bisa masuk ke negara yang lainnya. Seperti itu. Itu adalah agroindustri yang dia memberikan nilai tambah kepada produk-produk pertanian. Makanya kenapa sebenarnya usaha pertanian itu merupakan usaha yang sudah komersil ya seharusnya. Dan kalau sudah seperti ini, sebenarnya secara logika seharusnya petani itu adalah orang-orang yang diuntungkan dan orang-orang yang sejahtera. Tapi ternyata di Indonesia petani itu kesejahteraannya mungkin tidak terlalu baik, sehingga banyak sekali yang mengatakan bahwa rugi kalau kita berusaha di industri pertanian, rugi kalau kita menjadi petani salak. Seperti itu. Kalau di antara saudara yang sudah masuk ke TPB semester 4 kemudian masih ada mindset seperti itu, buang jauh-jauh, sayang uang kuliahnya ya. Makanya kenapa saudara harus belajar, karena saudara harus menjadi petani berdasi, ya kan? Petani berdasi itu bukan berarti saudara ke sawah pakai dasi, nyangkul pakai dasi, enggak. Kalau saudara seperti itu dibilang orang gila nanti. Jadi maksud petani berdasi adalah bagaimana saudara menghasilkan produk pertanian, tapi pola pikir saudara adalah seorang manajer, tidak lagi menjadi petani yang hanya pegang cangkul saja, tidak. Gitu. Oke? Nah, di sini adalah peran perbenihan sangat penting. Kenapa? Karena benih menentukan produksi tanam dan pendapatan petani. Dalam perkembangan bidang pertanian, benih itu menjadi faktor penentu keberhasilan budidaya tanaman. Kalau benihnya berkualitas, baik dan seragam, pasti produknya juga akan kualitasnya tinggi. Nah, tapi sebaliknya, kalau benihnya itu kemurniannya rendah, maka akan mengakibatkan penurunan produksi.
bahkan bisa jadi mengakibatkan penurunan pendapatan. Kenapa? Karena kalau benihnya tidak murni, kemudian juga tidak serempak tumbuhnya, otomatis petani itu akan memberikan tambahan kepada kegiatan pengolahannya, yaitu membeli pupuk berlebih sehingga nanti tumbuhnya bisa maksimal. Kan itu berarti mengurangi keuntungan kan? Nah, itu makanya usaha perbenihan itu usaha yang sangat menguntungkan loh ya. Kalau memang saudara benar-benar paham. Oke. Pengertian produksi benih itu adalah yang harus saudara pahami betul, bahwa segenggam benih itu dari varietas unggul menjadi kurang berarti jika tidak sampai ke petani. Nah, dan pekerjaan pemulia itu akan menjadi sia-sia jika benihnya nggak sampai ke petani, atau sampai ke petani tapi tidak bermutu. Nah, untuk mengatasi dua masalah ini, yaitu agar benih yang dihasilkan breeder bisa sampai ke petani dan tetap bermutu, maka diperlukan seorang penangkar benih. Di sinilah teknik produksi benih itu sangat penting. Teknik produksi benih yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang dikeluarkan oleh BPSB itu yang harus dilakukan. Harus terjaga kemurniannya, harus bisa mencapai mutunya. Nah, sehingga produksi benih itu adalah proses dari hulu ke hilir yang menerapkan teknologi untuk memperoleh benih yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, ini produknya harus homogen, jelas kualitasnya, tepat dalam kuantitas dan kontinuitas, serta menjamin kesinambungan kegiatan pertanian. Dan ini ditekankan pada mutu genetik, fisiologi, mutu fisik, bahkan sekarang ada mutu patologi. Jadi harus bebas dari hama penyakit. Oke. Nah, sehingga benih bermutu itu tergantung pada genetiknya, yaitu kemurniannya, fisiologi pertumbuhannya harus serempak, fisiknya harus sehat, kemudian benihnya itu warnanya warnanya jelas, terang. Kemudian, nah, pada saat produksi benih itu ada 4 kelas ya, ada kelas penjenis, breeder seed, nah, kemudian ada kelas benih dasar atau foundation seed, ada benih pokok, stock seed, dan benih sebar, extension seed. Benih sebar inilah yang dijual kepada petani. Ya. Terus Bu, kalau sekarang banyak sekali namanya benih hibrida. Benih hibrida itu masuk apa ya Bu ya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu saya kembalikan lagi. Pada saat saudara menanam benih hibrida, yang dihasilkan produknya berupa produk benih atau konsumsi. Yang dihasilkan kan produk konsumsi. Nah, otomatis benih hibrida itu masuknya adalah kepada benih sebar atau IS kelasnya. Oke. Nah, menurut Russell Smith, teknik produksi benih itu adalah cara manusia untuk memudahkan kegiatan pengadaan benih secara murah tanpa mengorbankan kualitas dan aman untuk pekerja serta kelangsungan produksi yang akan datang. Jadi yang penting adalah bahwa produksi benih itu seharusnya murah, tetap menjaga kualitas, aman untuk pekerja, dan untuk kelangsungan produksi benih yang akan datang. Ini secara sederhana dulu. Tapi saat ini yang jelas adalah bahwa pada saat produksi benih tidak murah lagi, apalagi kalau produksinya kelas hibrida ya, pasti mahal, tapi kualitas tetap terjaga, yang jelas aman untuk pekerja dan konsumennya nantinya. Dan yang jelas adalah untuk kelangsungan produksi benih kalau itu kelasnya adalah kelas breeder seed atau benih dasar atau benih penjenis. Tapi kalau untuk benih sebar tidak untuk produksi benih berikutnya, tapi untuk konsumsi. Nah, proses produksi benih dibagi menjadi 2, ada proses pra panen dan ada proses pasca panen. Kalau proses pra panen ya diawali dari produksi benih. Kalau proses pasca panen setelah pemanenan meliputi pengolahan benih sampai kepada sertifikasi, pengemasan, kemudian dipasarkan. Nah, teknik produksi benih umumnya adalah commercial seed production. Jadi untuk produksi yang komersial yang dijual kembali ya. Sasaran utamanya pasti adalah benih bermutu dengan jumlah yang cukup. Nah, kegiatan produksi benih ada kegiatan benih generatif dan ada vegetatif. Nah, pola perbanyakannya itu ada alir tunggal dan ada alir majemuk. Mungkin itu saja ya yang dari Bu Dwi. Nanti kita ketemu lagi, kalau tidak paham kita diskusikan berikutnya. Terima kasih.